pegawai yang terpapar dan harus isolasi, maka gaji tunjangan tidak dipotong supaya orang mau mengikuti isolasi. Ini fase kedua. Nah, sesudah bulan Maret kita memasuki fase ketiga, di mana muncul konfirmasi bahwa telah ada kasus. Pada waktu diumumkan oleh Bapak Presiden 2 minggu yang lalu pada hari Senin. Pada saat itu kita sudah mulai bicaranya bukan lagi fase 1 di mana sesama komunitas kesehatan, yang kedua jajaran, tapi ini sudah melibatkan publik. Sesudah itu percakapannya menjadi percakapan bagaimana dengan publik. Nah, langkah yang kita lakukan adalah bertahap. Kami mengikuti dari awal, tapi kami tidak mau bertindak eksesif. Di setiap fase kita bertindak sesuai dengan masalahnya. Pada fase ini kita harus membangun kesadaran publik bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan sekedar soal penyakitnya. Kalau soal penyakitnya saja, kita semua tahu, teman-teman dari kedokteran menceritakan case fatality rate-nya 3%, 4%. Artinya kalau dari 100 kasus, maka yang mungkin meninggal 3 orang sampai 4 orang. Itu lebih rendah dibandingkan meninggal karena kecelakaan, meninggal karena kanker, meninggal, itu semua lebih tinggi. Yang unik dari persoalan ini adalah dia terjadi serempak. Karena masalahnya penyebarannya, penularannya. Jadi ini dari sisi public policy, bila kasus ini berkembang, bukan nanti yang meninggal sedikit, tapi bila seperti di Wuhan, ada 10.000 orang mendadak sakit, bahkan ada kalau di Tiongkok bisa lebih dari 100.000 orang mendadak sakit, pertanyaannya mau dirawat di mana? Jumlah tenaga kesehatannya di mana? Jumlah rumah sakitnya ada tidak? Jadi kalau kita membahasnya soal apakah penyakit ini berbahaya atau tidak, tentu nanti penjelasannya ada teman-teman medis, ada persentase tingkat kematiannya. Tapi persoalannya adalah ketika serempak orang sakit bersama-sama, apa yang terjadi? Maka produktivitas anjlok, kegiatan perekonomian turun, belajar mengajar turun. Kenapa? Karena kejadian serempak. Kalau kecelakaan lalu lintas, kejadiannya case by case. Kanker case by case. Juga dengan jenis-jenis penyakit yang lain. Tapi kalau ini adalah penyakit menular, karena itu konsultasi kita selain dengan teman-teman ahli ilmu paru, ahli pernapasan, kita banyak berkonsultasi juga dengan ahli epidemiologi. Mereka yang menguasai mengenai wabah. Karena yang kita bicarakan ini bukan penyakitnya saja, tapi unsur wabahnya. Menurut saya Bang Karni ini harus jadi perhatian. Seringkali kita membahas COVID-19 itu bicara tentang penyakitnya, cara menyembuhkannya. Ya itu memang betul. Dan kalau sudah melewati ini, positifnya adalah menjadi imun. Tapi karena ini terjadinya serempak, maka healthcare system itu akan kemampuannya terlewati oleh jumlah orang yang harus ditangani. Nah, ini yang terjadi di banyak negara. Karena itu kemudian kita melihat apa yang dilakukan di banyak tempat. Banyak tempat pilihannya 2, bergerak di awal, mencegah ini meluas ketika ada kasus, atau ada yang lebih rileks, membiarkan tumbuh, kasusnya makin banyak, ketika ternyata menanjak baru dilakukan langkah yang cepat. Nah, kami di DKI begitu mendengar confirm bahwa ada kasus, maka kita langsung mulai bertindak. Nomor 1 adalah kita mulai bicara tentang pengurangan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Mulai dari pembatasan Car Free Day, penutupan tempat-tempat wisata, eskalasi kasusnya. Lalu kita mulai menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tujuan menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ada beberapa. 1, karena datanya menunjukkan bahwa anak-anak itu potensi tertularnya rendah atau potensi sakitnya rendah. Kalau dari datanya menunjukkan mereka jumlah tidak banyak, tetapi mereka bisa menjadi carrier. Yang kedua, di Jakarta ada 1,5 juta anak. Kalau 1,5 juta anak ini berangkat, sebutlah 2/3 itu adalah anak SD, SMP yang mungkin perlu diantar, maka
ada sekitar 3 sampai 4 juta orang yang pagi itu ikut mengantar anaknya ke sekolah. Dan itu artinya pergerakan penduduk. Jadi anak sekolah itu bukan si anak saja yang jumlahnya 1,5 juta, tapi ada 3 sampai 4 juta orang yang ikut mengantarkan ke sekolah. Pergerakan penduduk menjadi tinggi. Alasan yang ketiga, ketika anak-anak libur, maka kita semua menjadi memperhatikan. Kita semua menjadi serius bahwa ini ada masalah yang harus kita tangani sama-sama. Karena berbulan-bulan COVID-19 itu jauh dari kita seakan tidak merasa itu bagian dari Jakarta lagi. Ini sekarang sudah dekat dengan kita. Dan langkah-langkah lain bisa dikerjakan bila memang sekolah pun sudah libur. Jadi kita pada waktu mengambil keputusan itu dengan konsultasi ahli-ahli epidemiologi, kemudian ahli Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia sendiri, kemudian juga dokter ahli paru, yang semuanya dari diskusi itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini harus kita lakukan. Jadi terukur. Nah, ketika ini makin naik, karena kita memonitor ini harian, kebetulan karena posisinya di Jakarta, dekat juga dengan fasilitas di Kementerian Kesehatan dan komunikasi kita intensif, maka progres day by day itu kita dapatkan. Dari situ kita melihat tidak ada pilihan kecuali secara serius melakukan pembatasan pergerakan. Pembatasan pergerakan itu artinya adalah mengurangi interaksi yang jarak dekat secara fisik. Kita biasa mendengar social distancing, jarak aman. Nah, jarak aman ini kemudian sesuai anjuran Bapak Presiden,